Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir Juz Amma. Kita masuk ke surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin adalah surat yang ke-83 yang terdiri dari 36 ayat, dan arti daripada Al-Mutaffifin adalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan surat Al-Mutaffifin, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Mutaffifin adalah surat Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Di antara yang mengatakannya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan surat Al-Mutaffifin adalah surat Makkiyah, karena dalam surat Al-Mutaffifin terdapat ayat-ayat yang khitabnya itu cocok untuk orang-orang musyrikin, ya, cocok untuk orang-orang musyrikin Quraisy. Seperti pada ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Ini kan biasanya disampaikan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha untuk mendustakan Al-Quran. Kemudian di antara ayat yang pas juga ditujukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy adalah ayat yang ke-30. Allah berfirman, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Nah, yang suka mengejek, mengolok-olok orang yang beriman adalah orang-orang musyrik. Adapun di Madinah yang pertama adalah negara Islam. Dan orang-orang munafik tidak mungkin mengejek orang-orang yang beriman, karena mereka itu apa? Menyembunyikan kekafiran mereka. Maka mereka seolah-olah beriman dan dekat dengan orang-orang yang beriman. Dari sinilah sehingga sebagian ulama mengatakan surat Al-Mutaffifin adalah Makkiyah. Ada yang mengambil jalan tengah, bahwasanya surat Al-Mutaffifin itu diturunkan di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah ke Madinah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat Al-Mutaffifin untuk mengabarkan bahwasanya di Madinah banyak orang yang melakukan praktek kecurangan dalam takaran. Oleh karenanya asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul daripada surat Al-Mutaffifin adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berada di kota Madinah, maka didapati orang-orang di Madinah itu mereka banyak yang melakukan praktek kecurangan dalam hal takaran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Mutaffifin. Jadi di tengah-tengah ya, sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, diturunkan surat Al-Mutaffifin untuk menyampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya Nabi tidak kaget bahwasanya di Madinah orang-orangnya itu banyak yang melakukan kecurangan dalam hal timbangan. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Wail itu maknanya adalah al-khizyu wal halak wal azab, kehinaan, kehancuran dan azab bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Dan kata wail di dalam Al-Quran atau hanya ada 2 surat yang dibuka dengan wail. Yang pertama apa? Wailul likulli humazatil lumazah dan wailul lil mutaffifin. Yang mana keduanya ini berkaitan dengan hak hamba, dengan hak manusia. Wailul likulli humazatil lumazah itu terkait dengan apa? Terkait dengan kehormatan, ya, terkait dengan kehormatan manusia, yaitu dengan mencela, ya, dan juga menjatuhkan atau menghardik, ya. Adapun wailul lil mutaffifin ini terkait dengan harta, dan kedua hal ini sangat ditekankan dalam agama kita untuk diperhatikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu haram, sebagaimana haramnya negeri ini dan sebagaimana haramnya bulan ini. Taib wailul lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat curang. Al-mutaffifin itu dari kata at-tufaf, ya, dari kata at-tufaf atau at-tatfif, ya, diambil dari kata at-tufaf yang maknanya adalah ukuran kurang dari segenggam tangan. Intinya ya sedikit, intinya sedikit. Sehingga kalau dia berbuat curang itu nggak ketahuan, ya, tidak ketahuan, cuma dikurangi sedikit. Dan ini juga sebagai bentuk kehinaan untuk mereka. Cuma ngambil keuntungan yang sangat sedikit tapi rela untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi cuma ngambil untung sedikit, cuma setengah on atau berapa, ya. Tapi ya dia rela untuk dimasukkan ke dalam neraka sebagai bentuk penghinaan untuk mereka. Kemudian al-mutaffifin ini bentuk mufrad atau jamak. Al-mutaffifin bentuk jamak, ya, bentuk jamak, menunjukkan bahwasanya yang melakukannya itu sangat banyak, yang melakukan kecurangan itu sangat banyak, dan juga menunjukkan bahwa bentuk kecurangannya itu sangat banyak, bentuk kecurangannya sangat banyak. Di antara bentuk kecurangannya, yang pertama seperti dalam timbangan, ini jelas, ya, mengurangi timbangan beras atau mengurangi timbangan gula. Kemudian di antaranya juga, ya, bentuk kecurangannya yang masuk ke dalam ayat ini adalah misalkan emas, dibilang ini emas tua padahal emas muda, dibilang asli padahal palsu. Kan tidak semua orang paham tentang Kemudian kecurangan apa lagi, Pak? Seperti
dalam kain, ya, bilangnya 2 meter padahal tidak sampai 2 meter, bilangnya 20 meter padahal tidak sampai 20 meter. Kadang-kala kita sebagai pembeli kan ribet kalau mau apa, menghitung ulang. Kemudian diantaranya juga adalah seperti madu. Tidak semua orang paham madu, ya. Ada cara-cara untuk mengetahui madu asli. Diantaranya apa? Nggak disemutin katanya, ya. Padahal disemutin juga, madu asli, madu palsu tetap apa? Disemutin. Jadi nggak semua orang paham tentang apa? Madu. Kemudian duren. Nah, ini karena tadi saya beli duren. Istri sudah kasih tahu, kita ini nggak biasa beli duren, nanti ditipu. Nah, enggak apa-apa, kan bisa dicicip-cicip dulu, ya, manis atau enggak. Nah, kebetulan niat dari rumah mau beli yang buletan aja. Tapi sampai di tokonya didesak-desak beli yang plastikan. Boleh cicip nggak? Oh boleh. Ya. Manis. Gak usah ragu Pak, makan di sini aja kita berani kata dia. Akhirnya nekat beli, ya. Belinya lumayan lah. Dibawa pulang, atasnya dong oren, bawahnya sudah bonyok. Ya. Ini bagian daripada apa? Tatfif, ya. Bagian daripada tatfif juga. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ancaman bagi mereka yang melakukan tatfif ini itu di dunia dan juga di akhirat. Jadi bagi mereka yang melakukan kecurangan, tatfif, itu ancamannya di dunia maupun di akhirat. Apa ancamannya di dunia? Di antara ancamannya di dunia adalah jual belinya itu nggak berkah. Jual belinya tidak berkah. Sehingga kalau jual belinya nggak berkah, hasil yang dibawa pulang itu apa? Nggak berkah juga, haram. Dan ini berpengaruh kepada apa? Keluarga. Jadi kalau hasil yang tidak berkah kita bawa pulang, kita kasih ke istri, ke anak-anak, maka bisa memberikan pengaruh kepada mereka. Dari sisi ketaatan, istri yang tadinya waktu awal kita nikahi itu taat, Masya Allah. Tapi begitu kita nikahi dan kita kasih dari hasil yang haram, berubah jadi tidak lagi apa? Taat, malas mengerjakan sholat, membangkang kepada suami. Anak-anak juga demikian, terlahir dari hasil yang haram, dibesarkan dari hasil yang haram, maka bisa susah untuk apa? Diatur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang membeli, ya, saling berjual beli itu memiliki hak milih selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau orangnya itu jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi jual belinya. Jadi dia jujur ketika dia berjualan, dia apa? Dia jujur. Dia kasih tahu ini madunya, ya, nggak asli misalkan. Dia kasih tahu lah, ya, karena tidak semua orang tuh paham madu. Atau dia jual beli mobil, ya, dia kasih tahu ini mobilnya sudah pernah terendam banjir. Dia kasih tahu mesinnya sudah begini, kurang enak untuk dipakai. Jadi kasih tahu. Atau kalau dia jual kain, ini kainnya nggak sampai 20 meter ini, karena saya ngambil dari pabriknya juga apa? Nggak sampai 20 meter. Kita kasih tahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan pada jual belinya. Sebagaimana pernah kita kisahkan, Imam Abu Hanifah, beliau jual kain. Kemudian ketika beliau jual kain itu, qadarullah, beliau harus ada urusan. Sehingga diwakilkan sama anak buahnya. Dan dikasih tahu, ini kain yang ini ada cacatnya ya. Kalau ada yang beli nanti kasih tahu. Kata karanya iya. Akhirnya beliau pergi, ketika beliau datang semua kain laku terjual. Kemudian ketika dikasih hasilnya beliau tanya, kemarin yang saya kasih tahu kainnya ada cacatnya, kamu kasih tahu nggak sama yang beli? Kata karyawannya, aduh lupa. Maka dikasih uangnya, kata Imam Abu Hanifah, sedekahkan. Saya tidak mau terima uang yang tidak apa? Berkah. Jadi kalau kita jujur, ya, kita menjelaskan, maka akan diberikan keberkahan.
Wa in katama wa kadzaba. Tapi kalau ditutup-tutupi, ya, dusta, maka akan dicabut keberkahan dari jual apa? Jual belinya. Karena kalau misalkan dikasih tahu kan harga bisa apa? Jatuh, harga bisa turun. Tapi kalau disembunyi-sembunyikan harga tetap apa? Tinggi. Tapi meskipun dengan harga tinggi, keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dampak di dunia adalah doa nggak dikabulkan. Kalau dari hasil yang haram kan doa apa? Susah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan kita adalah dari hasil yang haram, susah untuk diijabah doa kita. Sebagaimana dalam hadis, ketika ada orang yang safar yang panjang, kemudian dia mengangkat tangan dan berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya. Muhammad amu haram, masyrabu haram, fa'anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya? Kemudian di antara dampak di dunia adalah dipimpin dengan pemimpin yang buruk. Ya kalau suka dagang dengan praktek curang seperti ini, maka akan dipimpin dengan pemimpin yang buruk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walam yang kusil mikyala wal mizan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil mu'nah wa jawris sultan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan apa? Ditimpakan paceklik. Kehidupan yang susah dan dipimpin sama pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi wajar kalau seandainya misalkan kita dipimpin sama pemimpin-pemimpin yang zalim karena ternyata praktek di pasarnya adalah banyak orang yang melakukan apa? Kecurangan. Dan praktek ini mungkin diremehkan ya oleh banyak orang karena dia ngurangnya cuma sedikit. Tapi ternyata praktek yang seperti ini yang menyebabkan kaum Nabi Syuaib itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Hud ayat yang ke-84. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa la tanqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak engkau sembah selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Ini diantara dampak di dunia dari mengurangi timbangan. Adapun dampak di akhirat, ya, orang yang suka mengurangi timbangan adalah dimasukkan ke dalam lembah di neraka jahanam. Karena di antara tafsiran yang disebutkan oleh para ahli tafsir, makna daripada wail adalah wadin fi jahannam, lembah di dalam neraka jahanam. Yang mana lembah di neraka jahanam tidak sebagaimana lembah di dunia. Kalau lembah-lembah di dunia itu terkadang indah, ya. Airnya jernih, banyak ikan-ikannya yang kadang-kala di panggung ditaruh panggung-panggung buat restoran, ya. Jadi banyak restoran-restoran di atas danau, bisa main kapal. Ya. Tapi kalau lembahnya di neraka jahanam ini sangat mengerikan. Airnya apa? Airnya di neraka jahanam itu, lembah di neraka jahanam. Nanah, ya. Nanah daripada penghuni neraka. Ya, keluar nanah-nanah dan mengalir ke apa? Ke lembah. Dan disitulah bagi orang yang suka melakukan apa? Takfif dimasukkan. Oleh karenanya diceritakan mimpi daripada tetangganya Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Ketika dia sudah dekat dengan sakaratul maut,
dia pingsan, kemudian dia bermimpi, dia teriak, dia mengatakan dua gunung api. Jadi dia menggambarkan ada dua gunung api yang apa? Yang mendekat kepada dirinya. Ketika dia siuman ditanya, kenapa? Dua gunung api, ada apa dengan dua gunung api? Maka dia mengatakan, ketika di dunia, ya dia cerita, saya itu punya dua timbangan. Satu timbangan yang bagus, satu lagi timbangan yang jelek. Timbangan yang bagus untuk apa? Timbangan yang bagus itu kalau dia beli. Nah, beli sama orang, ya, mungkin 50 kilo beras untuk dijual lagi, maunya 50 kilonya itu apa? Pas timbangannya, jangan sampai apa? Kurang. Begitu dia jual, pakai timbangan yang jelek. Ya, artinya timbangan yang sudah dimain-mainin ya. Sehingga kelihatannya 1 kilo, padahal itu kurang daripada apa? 1 kilo. Maka akhirnya dia ngigau, akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini ancaman bagi mereka yang melakukan takfif, adalah dimasukkan ke dalam lembah di neraka jahanam. Yang kedua adalah dia akan menanggung, ya, atau mempertanggungjawabkan perbuatan curangnya itu kepada orang-orang yang sudah dicurangi. Artinya orang-orang yang dia curangi kan dizolimi, akan meminta apa? Haknya nanti pada hari kiamat. Ya, akan datang nanti minta haknya. Coba bayangkan, tiap hari kita nyurangi orang misalkan. Tiap hari jualan beras, jualan gula, ya, kemudian gulanya dikurangi, takarannya, berasnya dikurangi, atau masuk di dalamnya juga misalkan kuota 6 giga tapi diisi berapa? 5,5 giga misalkan, ya. Nah, ini hati-hati. Atau gas juga, ya, 3 kilo tapi tidak apa? 3 kilo isinya kurang daripada apa? Yang semestinya sudah dibuang-buangin. Bayangkan ini berapa orang yang dicurangi akan datang nanti pada hari kiamat. Kira-kira bisa nggak mengcover semua pahala yang kita punya? Jadi kita bagi-bagi apa? Pahala sama mereka, karena nggak mungkin lagi dibalikin gulanya, kemana saya kurangin dikit, saya balikin, nggak bisa. Yang bisa apa? Dia bagi-bagi pahala. Kalau pahalanya sudah habis, maka yang dibagikan adalah dia mendapatkan transferan apa? Dosa. Inilah yang disebut dalam hadis orang yang benar-benar bangkrut nanti pada hari apa? Kiamat. Atadruna mal muflis. Tahukah ke orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah yang nggak punya dirham, dinar. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, ya, haji, tapi dia pernah menzolimi apa? Makan hak orang, ngantri itu nanti, ya. Kemudian dia bagi-bagikan apa? Pahalanya. Ini hal yang hendaknya diperhatikan ya bagi mereka yang melakukan praktek-praktek apa? Kecurangan seperti ini, hendaknya diperhatikan, diulang kembali, ya, cara dalam berdagang. Untung di dunia tapi sengsara nanti pada hari kiamat. Dan dosa itu ada yang berkaitan dengan Allah, antara diri kita dengan Allah, ada yang berkaitan antara diri kita dengan apa? Manusia. Antara diri kita dengan Allah, selain daripada dosa-dosa yang tidak diampuni, ya, dosa-dosa syirik, itu lebih ringan, karena pada dasarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi dosa antara diri kita dengan hamba, pada dasarnya manusia itu adalah pendendam, ya, susah untuk memaafkan, sehingga akan ditagih nanti pada hari kiamat. Karena itu banyak perkataan para ulama, diantaranya apa yang disebutkan kalau nggak salah oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bi'sazat ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal yang dibawa pada hari kiamat adalah permusuhan kepada sesama hamba.
Kemudian ayat yang berikutnya, ya, jadi ada ancaman ya bagi mereka yang melakukan takfif ini di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana bentuk kecurangannya itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Jadi kalau dia yang beli, dia minta takarannya apa? Dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi. Orang yang dia kalau beli mintanya dipenuhi timbangannya, ada dua model. Model yang pertama adalah ketika dia beli minta timbangannya pas 2 kilo, ya harus apa? 2 kilo, kalau boleh lebih dikit. Model yang kedua adalah minta bonus, ya. Jadi sudah pas 2 kilo bonus lah Pak, ya, minta tambahan. Beli jeruk 10 kilo minta tambahan, ya, 1 kilo bonus karena sudah borong banyak. Ini dosa atau enggak? Dosa atau enggak ini? Ya, ya, kalau dihalalkan enggak dosa. Ya, jadi ayat kedua dan ketiga ini satu paket. Jadi kalau misalkan cuma yang pertama saja kita minta dipasin timbangannya, ini enggak dosa, ya. Atau minta bonus, ini juga apa? Enggak dosa. Tapi enggak diajarkan dalam agama kita. Minta-minta itu apa? Enggak diajarkan. Yang diajarkan kita pedagang, beli 10 kilo kita lebihin jadi 11 apa? Kilo. 10 kilo, habis itu ini 1 kilo saya kasih apa? Bonus. Ini yang diajarkan. Tapi kalau minta bonus, nah ini tidak apa? Tidak diajarkan. Ya, mudah-mudahan beli banyak pedagangnya apa? Sadar, sehingga dikasih bonus. Ya, kadang-kadang kita nggak minta tapi langsung apa? Dikasih bonus. Ya, bonusnya penglaris misalkan. Ya. Kemudian yang menjadi dosa itu adalah pas beli mintanya pas, saat menjual hobinya apa? Ngurangi timbangan. Nah, ini yang menjadikan dia apa? Dosa. Dan dalam hal ini ada 4 tingkatan manusia, ada 4 tingkatan, ada 4 level. Tingkatan yang pertama adalah yang ketika dia beli, dia ketika menjual, ya, ketika menjual dia memberikan haknya kepada orang lain. Jadi beli 5 kilo ditimbang 5 kilo, pas timbangannya, habis itu dikasih bonus. Dan ketika dia yang beli dicurangi, dia ikhlas. Ini tingkatan yang pertama, ya. Jadi dia kulaan belanja beras 100 kilo, ya. Biasa kan timbangan 50 kilo itu jarang kita punya, ya, apalagi pedagang kecil, ya. Dibawa ke warung ditimbang sekilo, loh kok cuma 49 apa? Kilo. Nah, dia ikhlas, ya. Tapi saat dia jualan, oh dia Masya Allah, timbang berapa? 10 kilo, bonusin setengah apa? Kilo. Ini level pertama, level yang istimewa. Saat dagang, jujur, bahkan baik, suka kasih bonus. Saat dia belanja ke kulaan atau ke pabrik-pabrik, dia dicurangi, tapi dia apa? Level di bawahnya, level adil. Level adil. Ketika dia membeli, dia minta timbangannya harus pas. Bawa timbangan mungkin dia, ya. Beli, timbang dulu. Turun dari truk 50 kilo, timbang dulu. Nggak langsung apa? Tumpuk. Ya. Benar-benar ketat. Ya. Dan ketika dia berjualan, dia pun jujur. Ketika apa? Berjualan. Nimbang 2 kilo, ya 2 apa? 2 kilo. Ini
level adil, dan dia selamat dari apa? Dari wailul lil mutaffifin. Level yang ketiga adalah dia yang kalau beli harus sesuai timbangannya. Tapi ketika berjualan dia apa? Ngurangi timbangan. Ini sudah masuk dari kategori apa? Wail. Nah, yang lebih parah adalah ketika beli suka minta bonus. Nah, bonus Pak, nggak beli 500 kilo harus bonus. Ya. Tapi ketika berjualan dia apa? Curang. Ini level yang paling apa? Parah. Yang paling jelek. Sudah dapat banyak bonus, tapi ketika jualan dia apa? Curang. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wailul lil mutaffifin ini tidak hanya pada jual beli, tapi juga masuk dalam perkara rumah tangga. Pokoknya ada praktek-praktek kecurangan itu masuk ke dalam apa? Al-mutaffifin. Contohnya misalkan suami kepingin istrinya itu nggak ngerokok, ya suaminya juga harus apa? Jangan ngerokok. Kamu jangan ngerokok. Tapi suaminya apa? Ngebul terus. Kalau istri kan nggak berani negor apa? Suami takut ya. Bang jangan terus. Nanti bisa apa? Dicerai. Saya kemarin waktu di rumah sakit ada bayi masuk rumah sakit gara-gara bapaknya itu rokok berat. Nah ketika nggak ada suaminya itu istrinya sama mungkin ibunya ya itu cerita gimana ya caranya kita mau ditegur sudah kecanduan, jadi nggak berani apa? Nggak berani negur. Maka ini bentuk daripada apa? Istrinya nggak boleh ngerokok, tapi suaminya apa? Istrinya nggak boleh, kalau suami ngomong nggak boleh ngelihat layar HP. Tapi ketika istrinya ngomong sama suaminya sambil apa? Lihat layar HP, benar nggak Pak? Ya, dia lagi ngelihat. Tapi gini-gini, dia sibuk. Ya. Habis tadi apa? Gimana tadi ceritanya? Istri udah panjang lebar, tapi apa? Suami tidak fokus. Ini bagian daripada apa? Nuntut istrinya harus langsing, harus ini, harus itu, ya, cantik, harum, sering mandi. Suaminya nggak pernah apa? Mandi. Ini juga bagian daripada apa? Nuntut suami istrinya itu begini harus nyiapin makan, bersihin rumah, nyetrika baju, tapi suaminya tidak menunaikan apa? Kewajiban. Ini juga bagian daripada apa? Masuk juga dalam perkara politik, ya, masyarakat kepada pemimpin. Ya, masyarakat minta haknya untuk dipenuhi, ya, tapi tidak menjalankan apa? Kewajiban. Begitu juga pemimpin nuntut masyarakat untuk bayar iuran ini iuran itu, tapi tidak ditunaikan apa? Kewajiban. Ini masuk ke dalam apa? Ke dalam wailul lil mutaffifin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah mengatakan ala yadullu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi ini obat dari takfif. Obat dari takfif supaya orang itu berhenti berbuat curang adalah percaya akan adanya hari kiamat. Seandainya orang-orang itu dia yakin akan adanya hari kiamat, akan dihisab, maka niscaya mereka akan berhenti untuk melakukan apa? Takfif, untuk melakukan kecurangan, korupsi dan yang lainnya. Ya. Jadi kalau seandainya takfif yang sedikit itu saja ancamannya sudah berat, apalagi yang korupsi, ya, apalagi yang korupsi sampai miliaran, triliunan. Takfif saja yang cuma dikit sekali itu sudah diancam. Bagaimana dengan yang korupsi, yang mencuri dan yang lainnya. Jadi obatnya dari kemaksiatan, segala bentuk kemaksiatan diantaranya adalah praktek kecurangan, yaitu percaya akan adanya hari kiamat, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyaumin azim,
pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Di antara nama hari kiamat adalah hari kiamat ya. Jadi hari kiamat itu namanya banyak ya. Ada apa? Yaumuddin, hari pembalasan. Kemudian apa? Yaumul akhir ya. Di antaranya juga adalah hari kiamat. Hari kiamat itu artinya apa? Hari berdiri ya, hari berdiri. Jadi dari kata qoma yaqumu, kiaman ya, yang artinya adalah berdiri, karena nanti pada hari kiamat semua manusia akan berdiri dalam waktu yang sangat lama, yaitu di mana? Di padang mahsyar, dalam keadaan ya hufatan uratan gurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak bersunat. Matahari didekatkan sejarak 1 mil, sangat panas. Tapi manusia ketika dibangkitkan itu memang tahan sama panas. Tidak sebagaimana di dunia ini, ya. Di dunia ini matahari kan jaraknya sangat apa? Sangat jauh. Itu saja kita sudah merasakan apa? Panas. Seandainya jarak matahari lebih didekatkan, kebakar kita, ya. Kalau agak dijauhkan, dingin, beku kita, ya. Jadi jaraknya udah pas. Nah, kalau nanti dibangkitkan, dibuat agak sedikit kebal, tapi merasakan apa? Nggak kebakar, bayangkan sejarak 1 mil, ya, dekat sekali, tapi nggak kebakar. Karena matahari sekarang ini di permukaannya panasnya berapa? Berapa panasnya? Kalau tanya Mbak Google ya kurang lebih 6.000 derajat, ya, 6.000 derajat Celcius. Ya, nah itu kalau didekatkan kan bisa apa? Kebakar. Nah, berarti manusia itu agak dibuat kebal sehingga nggak kebakar, tapi merasakan apa? Panas yang sangat luar biasa, sehingga mereka keringetan, dan keringat mereka itu ya ada yang sampai membuat mereka apa? Tenggelam. Ada yang di kepalanya, ada yang di lehernya, di pinggangnya, ya. Jadi hari yang sangat dahsyat, dan mereka berdiri dalam waktu yang sangat lama sampai Allah Subhanahu wa taala datang untuk membuat keputusan. Dan ada yang mengatakan dalam ayat itu berapa lama? Seharinya seperti 50.000 tahun. Bayangkan berdiri dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi orang-orang yang beriman, disebutkan mereka itu merasakan di padang mahsyar sangat sebentar sekali. Ya, diringankan bagi orang-orang yang beriman. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman kana miqdaru khamsina alfasana ma atwala hadzal yaum. Dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari yang ukurannya itu 50.000 tahun. Sungguh betapa panjangnya hari tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, innahu la yukhaffafu 'alal mu'minin." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya itu akan diringankan bagi orang-orang yang beriman. Hatta yakuna akhaffa 'alaihi min shalatin maktubatin yusalliha fid dunya. Diringankannya itu ya seperti apa? Diringankan bahkan sampai lebih ringan daripada sholat fardu yang dikerjakan oleh manusia. Jadi ringannya itu seperti lebih ringan daripada orang yang mengerjakan sholat fardu. Sholat fardu kan agak berat ya. Jadi diringankannya itu seperti ya lebih ringan daripada sholat fardu. Ini bagi orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Kalla, ya, sekali-kali jangan, ya, sekali-kali
jangan berbuat curang. Karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijil. Kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijil. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah bahwa nama-nama orang fajir, nama-nama orang fajir itu sudah tercatat dalam sebuah kitab atau dalam sebuah batu yang catatan tersebut berada di atas atau di batu hitam yang terletak di lapisan bumi yang ketujuh dan yang paling bawah. Jadi nama-nama mereka ini sudah tercatat, ya, nama-nama penghuni neraka, ya, itu sudah apa? Tercatat dalam sijin. Yang mana sijin itu disebutkan dia di bagian bumi yang paling apa? Bawah. Di bagian bumi yang ketujuh. Yang paling apa? Yang paling bawah. Pendapat yang kedua mengatakan makna daripada kitab al-fujjar adalah kesudahan mereka dan tempat mereka adalah tempat yang sempit. Jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau yang pertama itu nama-nama mereka sudah tercatat, ya, di dalam buku di atas batu hitam di lapisan bumi yang paling apa? Bawah, lapisan yang ketujuh. Adapun tafsiran yang kedua, kesudahan mereka dan tempat mereka adalah tempat yang sempit. Dan makna daripada sijin adalah artinya sempit, ya. Artinya adalah sempit. Jadi mereka ini dimasukkan ke dalam neraka yang sempit. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-13. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin. Itu ketika mereka dilemparkan ke dalam tempat yang sempit dalam keadaan terbelenggu. Ya. Nah, siapa yang disebut dengan fujjar? Di antara tafsiran orang yang fujjar adalah mereka yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Jadi udah maksiatnya secara apa? Terang. Kita kalau mau maksiat, ya, kalau memang terdorong untuk melakukan maksiat, maka maksiatlah dalam keadaan apa? Sembunyi-sembunyi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam apa? Dalam bermaksiat. Mujahir, ya, mujahir artinya adalah terang-terangan dalam bermaksiat. Jadi sudah dimaafkan, ya, illal mujahirin. Nah, tempat mereka ini orang-orang yang fujjar adalah dalam neraka yang sempit. Adapun di dunia, ya, hukuman mereka jadi sijin bermakna sempit, ya, artinya mereka yang fujjar ini dadanya akan dibuat sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang suka maksiat, ya, itu dadanya akan dibuat apa? Sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Toha, ya, ayat yang sering kita dengar diulang-ulang, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya itu kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ya, jadi di dunia orang-orang yang fujjar itu dibuat dadanya sempit, dan nanti pada hari kiamat mereka dilemparkan ke dalam neraka yang sempit sebagai bentuk penghinaan untuk apa? Untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma sijjin." Tahukah kamu apa sijjin itu? Jadi ini pertanyaan untuk menunjukkan akan kedahsyatan. Jadi pertanyaan, wa ma adraka ma sijjin? Tahukah engkau apa sijjin itu? Ini adalah pertanyaan untuk menunjukkan apa? Kedahsyatan daripada sijjin. Yang mana mereka orang-orang yang fujjar itu akan dimasukkan ke dalam
neraka, ya, ke dalam neraka yang sempit. Kemudian ayat yang terakhir yang kita bahas ya malam hari ini, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Kitabum marqum ialah kitab yang tertulis. Ialah kitab yang tertulis. Apa makna kitab yang tertulis? Maknanya adalah catatan amal. Catatan amal, apa yang kita lakukan itu akan ditulis oleh malaikat. Semua yang kita kerjakan, yang besar maupun yang kecil, dari amal saleh atau kejahatan, kemaksiatan, akan ditulis lengkap oleh apa? Malaikat. Yang kita lakukan secara diam-diam, secara rahasia, catatannya apa? Lengkap, ditulis oleh malaikat. Kemudian di antara makna markum itu disegel. Makna markum itu disegel. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan catatan amal kita. Karena mungkin ada yang kepikiran, saya ini sudah banyak sholat malamnya, banyak baca Qur'annya, sudah dicatat, khawatir nanti apa? Dirubah lagi. Ditulis nggak pernah sholat, ya. Ditulis nggak pernah baca apa? Quran. Maka jangan khawatir. Yang mencatat adalah malaikat, yang mana mereka adalah makhluk-makhluk yang apa? Amanah, yang mulia, ya. Muta'in sama amin, yang ditaati lagi apa? Amanah. Tidak akan apa? Merubah-rubah catatan amal yang sudah apa? Yang sudah ditulis. Jadi markum maknanya adalah disegel, sehingga tidak ada lagi perubahan. Apa yang sudah dicatat ya tidak akan lagi apa? Berubah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua daripada kitab markum adalah catatan takdir, bahwa kita sudah ditakdirkan ya sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 apa? Sudah ditakdirkan kita. Sudah apa namanya? Sudah detail takdir apa yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Sampai di mana nanti kita berujung, surga atau apa? Neraka. Sudah tertulis di dalam apa? Takdir. Ini fulan masuk apa? Surga. Fulan masuk apa? Neraka. Sudah tertulis. Ya, sudah apa? Sudah tertulis. Mungkin ada yang tanya, kalau udah tertulis kita di surga atau neraka, ngapain lagi beramal? Benar Pak ya? Ngapain lagi? Ya kita katakan, kalau memang sudah tahu di surga, ya sudah nggak usah lagi apa? Beribadah. Kalau jelas kelihatan, oh fulan surga, ya udah ngapain sholat? Ya, ngapain apa? Ngapain ngaji? Sudah jelas-jelas di surga, di tempat yang tinggi pula misalkan. Kalau sudah tahu. Atau misalkan ada orang tahu di neraka, paling dasar lagi. Udah ngapain apa? Masalahnya kan kita belum tahu kita ini di surga atau di neraka. Hal ini sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ya. Kalau sudah ditentukan, fafimal amal, ngapain kita beribadah lagi wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan i'malu, beramal sajalah apa kalian. Masing-masing kalian akan dimudahkan ke tempat di mana dia sudah ditakdirkan. Kalau misalkan kita sudah ditakdirkan masuk surga, maka kita akan dimudahkan amalan-amalan menuju apa? Surga. Kalau ditakdirkan neraka, maka dimudahkan jalan-jalan menuju apa? Neraka. Maka kalau kita ini sudah berada di rel yang baik, dimudahkan dalam ibadah, melaksanakan ketaatan, maka istiqomahlah ya. Senantiasa terus memperbaiki apa? Amal. Sampai nanti ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau misalkan kok dimudahkan jalan menuju neraka, maka segera untuk apa? Bertaubat, ya, segera untuk bertaubat sehingga ya mudah-mudahan nantinya dimasukkan ke dalam surga. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Ya, wallahu taala alam, ya. Kita pun juga tidak bisa memastikan, ya. Ketika ada orang rajin sekali sholatnya, rajin sekali baca Quran, rajin sekali puasa, sedekahnya banyak, sering berangkat umroh, penghuni surga nih. Gak bisa juga kita apa? Memastikan. Gak bisa juga kita apa? Memastikan kalau ada orang rajin ibadah, rajin amal soleh, kemudian kita pastikan dia masuk surga. Kita pun juga nggak bisa. Ketika kita melihat diri kita berada di rel yang baik, kita pasti surga. Nggak bisa juga, ya. Khawatirnya malah kita apa? Ujub, ya. Kita merasa apa? Ujub, ya, merasa bangga diri, ya. Akhirnya malah bisa murtad, ya. Kalau ujub itu khawatirnya bisa apa? Murtad, merendahkan orang, ngejek orang. Bisa jadi itu kembali kepada diri kita dan kita dibuat apa? Murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, adapun mereka yang kelihatannya soleh, yang banyak ibadah tapi ternyata praktek-prakteknya adalah kesyirikan, kalau kita tahu ya justru kita apa? Tegur, kita ingatkan karena ya, ada gangguan-gangguan daripada apa? Syaitan, ya, maksudnya ada syaitan yang menghiasi amalnya, menghiasi ibadahnya, dikira itu ibadah, ternyata itu bukan apa? Ibadah. Jadi kita tegur, kita apa? Kita ingatkan. Jadi maksudnya takdir sudah ditentukan, surga atau neraka. Nah, kita cuma disuruh untuk beribadah saja, beramal saja. Ya, kalau kita dimudahkan di jalan kebaikan, mudah-mudahan ujungnya adalah apa? Surga. Tapi juga kita tidak bisa apa? Memastikan. Begitu kita banyak tahajud, banyak baca Quran, kita nggak bisa pastikan kita pasti masuk apa? Surga. Hanya saja kita senantiasa terus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan dosa-dosa diampuni. Itu saja yang bisa kita apa? Lakukan. Adapun ngecap-ngecap orang neraka nih, ya, ngerampok mulu, ya, berlaku kesyirikan mulu. Kalau apa? Nah, kita nggak bisa memastikan, ya. Kita cuma bisa mengingatkan, Pak, ini kesoliman, ini kesyirikan, ini dosa. Kita cuma bisa apa? Mengingatkan, nggak bisa vonis kalau dia bakal dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu ta'ala alam. Kalau memperbaiki diri lah gitu. Kan mungkin itu pernah diri itu pernah kan banyak tulisan orang-orang itu aneh-aneh gitu. Seperti katakan kelas gitu, katakan karena banyak aneh-aneh gitu kan. Saya baca enggak kan banyak itu. Ya, ya, jadi memang kita diperintah untuk terus belajar, terus menuntut ilmu sampai kita meninggal, karena yang pertama menuntut ilmu bagian dari ibadah, bagian dari ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu, ya sembahlah Tuhanmu sampai apa? Sampai datang al yakin, yaitu kematian. Terus yang kedua, ya supaya kita senantiasa upgrade ya pengetahuan. Bisa jadi yang dulu keliru sehingga kita bisa memperbaiki, atau yang nggak tahu kita jadi apa? Tahu ya. Artinya jangan sampai kita merasa puas dengan apa? Ilmu, karena ilmu itu sangat luas sekali ya. Bahkan Syekh Albani rahimahullah yang ibaratnya ilmunya sudah sangat banyak ya, buku-buku yang dikarang sangat banyak, penelitian tentang hadis sangat banyak. Ketika ada moderator yang memuji-muji beliau ketika beliau mau ngisi, dipuji-puji ya, ini Allah mau dipuji-puji ya, beliau justru menangis, kemudian mengingatkan tentang firman Allah, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah seandainya lautan itu dijadikan sebagai apa? Tinta untuk menulis ilmu Allah, maka tidak akan apa? Selesai. Meskipun didatangkan lautan yang apa? Baru. Jadi lautan dijadikan tinta untuk tulis ilmu Allah, tidak akan apa? Selesai. Sampai habis lautan tinta itu ya didatangkan lagi, nggak akan apa? Selesai untuk menulis kalimat Allah, menunjukkan ilmu Allah sangat luas. Maka kita terus belajar itu untuk ya kita supaya tadi yang ngoreksi ibadah-ibadah kita yang mungkin keliru ya, karena kadang-kadang kita kan belajarnya waktu SD ya. Belajar zikir waktu SD, belajar sholat ketika apa? SD ya, pastinya ketika kita belajar di usia yang sudah matang itu pemahaman kita akan lebih apa? Berbeda. Nah, dulu belajarnya begini, oh ternyata keliru. Makanya kan terus belajar ya tentang jangan pernah kita meremehkan juga masalah ilmu. Kadang-kala kita meremehkan. Udah pernah tuh dipelajari, ya, udah pernah. Jangan kita mempelajari apa? Meremehkan apa? Ilmu. Apa yang sudah kita pelajari ketika kita dengarkan dari ustadz yang berbeda akan mendapatkan faedah yang berbeda. Ya. Apalagi tafsir ini semakin diselami semakin menambah banyak apa? Wawasan. Dan intinya dalam menuntut ilmu adalah takwa. Ya, takwa. Allah mengatakan fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan apa? Engkau akan memberikan ilmu kepada engkau. Seperti itu, wallahu taala alam. Kadang juga tidak bisa kita bekerja itu kan jam kemudian istirahat melewati waktu itu kan juga termasuk kekurangan ya. Walaupun itu untuk sholat kan setengah 12 sampai setengah 1 itu cukup untuk makan dan untuk sholat. Tapi ada orang yang kurang disadari harus kalau kita membeli buah, ada buah apel, kita digandeng jadikan satu. Seringnya yang saya melihat itu, kalau belanja yang murah, ya itu ribu ada. Begitu terus bawahnya itu ada hitungnya, nah itu termasuk tangan dan itu. Pedagang. Karyawan tadi. Ya, ya. Yang pedagang yang lirik-lirik sudah ngasih tahu.
Orang seneng orangnya atau boleh. Tapi kalau ke badan kita di perumahan ini kan ya wah. Kalau itu sih nggak curhat sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang dua yang Ya tadi udah disampaikan yang seperti ini memang diremehkan. Padahal ternyata hukumannya di dunia maupun di akhirat. Ya di dunia dan di akhirat, dan tadi penyebab dari diazabnya kaum Nabi Syuaib, ya. Kaum Madian itu gara-gara mereka mengurangi timbangan, dan karyawan itu termasuk daripada takfif, ya. Masuk terlambat atau istirahatnya kelamaan, tapi pas gajian mintanya full. Nah, ya. Begitu juga dengan bos juga bisa kena takfif, diperas karyawannya sampai lewat jam tapi gajinya gak ditambah, ya. Sama, ya, masuk ke takfif. Jadi ada teman kerja harusnya sampai jam 5, dia sopir, ya, sopir, dan sudah memang udah dikasih tahu juga sama saya kerja lembur nggak ada tambahan. Ya, jadi ya terserah dia, tapi ini kan berat, dia nak makannya jadi jajan di luar jadi 2 kali, siang sama malam, ya, karena baru keluarnya malam bosnya. Jadi bos juga harus waspada ketika memperkerjakan, jangan karyawannya diperas lembur tapi nggak dikasih tambahan gajinya pas, bahkan kadangkala dikurangi, dan karyawan kadangkala terima, apalagi yang sudah tua-tua dan minim skill. Benar ya, Pak? Mau keluar bingung sudah, ya. Mau keluar ya silahkan, tapi ketika cari kerja nggak bisa cepat apa dapat. Tapi ini bagian daripada apa, takdir yang hendaknya diperhatikan. Wallahu ta'ala. Ya. awal sambil ya, bisa jadi seperti kacang, ya, campuran atau bumbu, ya. Tahu dulu maka itu kajiannya kira apa? Kira itu. Ya, itu ternyata kan nggak boleh lagi dari satu. Kan kalau di Arab kan halal, nah itu berarti kita boleh halal. Kacang gitu sambil kawan-kawan itu udah setengah kilo sendiri. Kalau diizinkan boleh, ya. Ya kan harus izin dulu. Ya, izin. Kadang-kala dia ada tuh di toko, ini nggak boleh dicicipin. Nah, ini nggak boleh. Kalau di toko atau disediain kan ada tuh. Ya. Kayak sang penjaga ini boleh dibuat itu ya, iya silakan lah. Kalau nggak izin dulu saya nggak berani lu nggak tahu mencicip aja. Nah, seperti jualan ya. Jualan yang kita makan seharusnya kita kan tahu harganya, ya. Minimal sudah tahu harganya akan berapa. Karena kalau kita main makan nggak tahu harganya kan borong. Kalau saya dengar dari Ustaz Irfan Sutarmiji itu nggak boleh, gitu kan. Jadi kan kita tanyakan dulu nih harganya. Ya. Atau bayar dan makan. Kemarin di kita kan itu nggak tahu harganya berapa, malah yang kadang-kadang restoran non muslim gitu kan, bayar dulu baru makan gitu kan, ada harganya. Banyak makan dulu boleh bayar. Itu ada lagi kalau kita bekerja itu waktu sudah pulang karena kalau kita memberikan artinya yang muncing Wallahu ta'ala alam, ya. Kalau seandainya sudah diizinkan mungkin tidak mengapa, atau kita sudah deal-dealan sama penjaga
kuncinya. Ya. Saya juga pernah ngisi di kantor itu sore, ya, sore, terus kadang bablas. Nah, itu kata mereka, dan memang AC mati, ini mati. Ya, jadi beberapa ini sudah mati. Dan memang diizinkan sampai jam 10 kalau nggak salah. Kalau di itu enak ya. Tapi kalau kita membuat tukang kuncinya ini keberatan dengan keberadaan kita, ya kita pulang. Kan kasihan, dia digaji sama seperti kita sampai jam 7 atau jam 5. Tapi karena kita di situ sampai jam 7 kan makan dia 2 jam, padahal dia kepengen pulang. Tapi karena nggak enak, ya akhirnya dia nunggu. Nah, ini kita harus pamit sama dia. Seperti waktu kajian di Arwayan, ini kemarin ngobrol, ya. Akhirnya dikasih tahu, pulang tukang parkirnya kasihan nungguin. Jadi kita juga harus sadar ya, kalau apalagi ada yang nunggu ya, itu nggak tahu, kirain cuma taruh doang, ternyata ada yang nunggu dan ditungguin sampai memang benar-benar selesai. Nah, jadi kan ngobrol sambil ada kopi kan nggak sadar. Jadi seperti itu kita harus peka juga ya. Kita tanya ini kira-kira ridho nggak ya nungguin sampai harus jam 7 atau jam 6 seperti itu. Nah, kalau perlu kita yang pegang kuncinya sekalian, kita mati-matiin seperti itu. Wallahu taala. Tapi mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.